Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Siroj Munir di STT Terpadu Nurul Fikri di mata kuliah Sistem Integrasi, Program Studi Sistem Informasi dan Teknik Informatika. Materi atau perkuliahan Sistem Integrasi ini adalah akan membahas tentang Enterprise Application Integration yang meliputi tentang aplikasi-aplikasi yang ada di dalamnya, kemudian juga teknologi middleware, kemudian tentang database system, dan juga tentang IT infrastruktur dan manajemen yang akan mendukung proses integrasi sistem dalam suatu organisasi dan perusahaan. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan kami dari kelompok 15 yaitu iTrops ingin menjelaskan tentang Enterprise Research Planning. Di sini kami beranggotakan yaitu ada Alipia Salsabila, Izzatuna Hanifah, Nada Kamelia, dan Nurasri Febrianti. ERP ini kami membahas ada what, apa itu ERP, who, siapa yang menggunakan ERP, yang ketiga ada when, kapan ERP digunakan, yang keempat where, di mana ERP diterapkan, 5 why, mengapa ERP itu penting, dan how, bagaimana cara kerja ERP. Baik, izinkan saya untuk membacakan poin what. Apa itu ERP? ERP atau Enterprise Resource Planning adalah aplikasi yang mengotomisasi proses bisnis dan memberikan wawasan dan juga kontrol internal, menggambar pada database pusat yang mengumpulkan dari departemen termasuk akuntansi, manufaktur, manajemen, rantai pasokan atau supply chain, kemudian ada penjualan, pemasaran, dan juga sumber daya manusia. Next. Selanjutnya yaitu ada who, siapa yang menggunakan ERP. Perusahaan di setiap industri dengan model bisnis yang beragam telah menyadari manfaat yang datang dari sistem ERP ini. Solusi fleksibel dengan fungsionalitas yang luas dapat memenuhi berbagai macam organisasi dan persyaratannya. Industri yang mengandalkan ERP ini untuk menjalankan bisnisnya meliputi yang pertama ada penjualan dan pemasaran, kedua ada layanan TI, yang ketiga ada manufaktur, yang keempat ada software dan teknologi, yang kelima ada retail dan pendidikan. Contoh sebuah bisnis finance atau accounting yang menggunakan ERP. Keuangan atau akuntansi ini akan melacak dan melaporkan semua transaksi dan informasi keuangan lainnya dalam sistem ERP, termasuk hutang, piutang, dan penggajian. Dengan ERP, pakar perencanaan analisis keuangan, baik peran terpisah atau bagian dari Departemen Akuntansi, dapat mengubah data keuangan yang komprehensif menjadi perkiraan laporan pendapatan, pengeluaran, dan arus kas. Selanjutnya ada who, siapa yang menciptakan ERP ini? Istilah ERP ini diciptakan pada tahun 1990 oleh Gartner Group. Lalu di tahun 1970-an, program ini berevolusi menjadi Material Requirements Planning, yaitu MRP. Oke, baik. Selanjutnya poin yang ketiga itu ada when. Kapan ERP itu diterapkan? Yang pertama itu perusahaan dikatakan membutuhkan ERP saat semuanya itu dituntut serba cepat. Yang kedua, pada perusahaan yang melakukan ekspansi bisnis secara besar-besaran. Nah, kegiatan ekspansi ini ditandai dengan pembukaan kantor cabang secara besar-besaran, sehingga integrasi bisnis sangat diperlukan. Perusahaan yang melakukan ekspansi secara besar-besaran ini perlu adanya software ERP karena dikhawatirkan jika tidak menggunakan ERP, dari cabang satu ke cabang yang lainnya itu tidak sinkron datanya. Kemudian selanjutnya yang ketiga itu semakin luas kinerja lini keuangan pada perusahaan.
Dengan adanya software ERP ini, perusahaan akan bisa melakukan komputasi dengan cepat dan efektif. Jika data di laporan keuangan tidak real-time, tentu perusahaan ini akan kesulitan mengetahui kondisi perusahaan yang sebenarnya. Next. Baik, selanjutnya sejarah ERP. Pada tahun 1960-an, produsen mengembangkan sistem perencanaan bahan dasar atau yang disebut dengan MRP. Kemudian pada tahun 1970-an, lebih banyak produsen menggunakan sistem MRP, penyedia sistem pertama yang didirikan. Kemudian pada tahun 1980-an, sistem perencanaan sumber daya manufaktur atau MRP 2 memulai debutnya dengan lebih banyak kemampuan. Selanjutnya, pada tahun 1990-an, sistem ERP debut mengintegrasikan semua fungsi bisnis. Selanjutnya, pada tahun 2000, sistem ERP 2 atau berkemampuan internet ini dikembangkan. Cloud ERP memperoleh daya tarik. Dan yang terakhir pada tahun 2010, ERP ini memproses data secara real time, mulai memanfaatkan machine learning dan IoT. Oke, selanjutnya, kapan ERP menjadi populer? Jadi ERP ini menjadi lebih mudah diakses dan terjangkau ini pada tahun 1980-an dan pada tahun 1990-an. Karena pada saat itu perusahaan seperti Oracle dan JD Edwards ini mengembangkan dan memberikan solusi yang berarti bisnis ini tidak lagi harus membangun sistem ini sendiri. Yang selanjutnya ada where di mana ERP diterapkan. Pertama, ERP usaha kecil. Perusahaan kecil harus memetakan kebutuhan mereka sebelum memulai pencarian untuk menghindari perangkat lunak yang memiliki fungsionalitas jauh lebih banyak daripada yang mereka butuhkan. Ini akan menghemat biaya dan mengurangi pelatihan yang diperlukan bagi karyawan. Namun, sistem harus memiliki kemampuan untuk meningkatkan dan mendukung inisiatif baru dari waktu ke waktu, serta proses implementasi yang langsung. Yang kedua, ERP bisnis menengah. Perusahaan menengah harus menuntut platform yang dapat mendukung semua fungsi bisnisnya dengan modul khusus seperti perusahaan kecil pilih vendor yang mampu melakukan pengeskalaan untuk memenuhi kebutuhan masa depan. Yang ketiga ada enterprise ERP. Perusahaan memiliki perangkat lunak yang dapat mendukung semua komponen bisnis mereka, yang dapat dengan cepat menipiskan daftar pesaing. Perusahaan memerlukan sistem yang dapat menangkap, memproses, dan menafsirkan sejumlah besar data dan menangani permintaan banyak unit bisnis. Kemudian poin why, mengapa ERP penting untuk bisnis? Yang pertama, menjadi taruhan meja bisnis secara bijak. ERP ini membangun proses bisnis inti lebih efisien dan juga menghemat uang tanpa mengorbankan kualitas ataupun kinerja. Lalu kedua, aset perencanaan dan koordinasi. ERP ini dapat membandingkan pesanan pembelian pemasok dan juga permintaan di masa mendatang. Lalu karyawan dapat menggunakan ERP ini dengan cara melihat inventaris dan juga pesanan pelanggan. Lalu dapat meningkatkan komunikasi dan juga kolaborasi. Kemudian ada poin 3, sumber data yang komprehensif, di mana ERP ini menyediakan sejumlah data yang bisa dianalisis atau data analitik yang dapat menjadi perbedaan bagi bisnis. Kemudian ERP mengubah informasi menjadi bagan dan juga grafik. Next. Lalu selanjutnya yang terakhir ada how. Bagaimana cara kerja ERP?
ERP adalah aplikasi yang menggunakan database pusat yang menerima informasi dari berbagai departemen dalam suatu perusahaan. ERP ini mencakup modul terintegrasi yang didedikasikan untuk fungsi seperti akuntansi, manajemen inventaris, dan CRM. ERP ini memberikan perusahaan satu tempat untuk menyimpan, melihat, mengelola, dan menafsirkan data. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya, subscribe, like, and share videonya.